Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Haryani, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Purwosari, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan Batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri Purwosari kelas 6 dengan materi halal dan haram. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Agar lebih semangat lagi, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Terima kasih. Oke, selanjutnya guru absen terlebih dahulu. Abdul Rashid, Afifah Fitia Maharani, Hadir. Alisa Zahwa, Aulia Nur, Ayudia. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Membaca surat Ad-Duha bersama-sama. Ya, ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Dan silakan dipersiapkan dulu buku-bukunya. Ambil. Oke, untuk pertemuan sebelumnya, anak-anak kita sudah membahas tentang hidup damai dan saling memaafkan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hukum halal dan haram. Ya, jadi hukum halal dan haram. Anak-anak sudah tahu apa itu halal? Iya, yang keras apa? Makan makanan yang tidak mengandung. Oke, betul. Makan makanan yang tidak mengandung babi. Oke, seperti itu ya. Halal. Kalau haram, apa haram? Ya, makanan yang mengandung babi, alkohol. Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, murid mampu memahami dan menjelaskan pengertian dasar hukum, sebab-sebab halal dan haram dengan baik dan benar. Jadi pengertiannya apa, dasar hukumnya apa, dan sebab-sebabnya apa. Selanjutnya yang kedua, mampu menganalisa mana yang termasuk halal dan haram. Yang ketiga, mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, membiasakan sikap kehati-hatian dalam memilih dan mengkonsumsi dengan selalu memastikan kehalalannya, baik dari segi zat
maupun cara perolehan. Seperti itu ya. Jadi nanti anak-anak mampu mengerti secara keseluruhan halal dan haram. Oke, pengertian halal. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Jadi semuanya hukum asal dari suatu benda atau tingkah laku atau perbuatan itu hukumnya apa? Halal, sesuatu yang diperbolehkan. Jadi apapun yang diperbolehkan yaitu hukumnya halal. Selanjutnya yaitu haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang. Dilarang oleh siapa? Syariat Islam Untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Jadi, kalau halal itu boleh, kalau haram itu tidak boleh ya. Jadi anak-anak, dasar hukum dalam Islam itu ada dua yang paling utama ya. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran itu datangnya dari siapa? Allah. Dari Allah, betul. Al-Quran itu datangnya dari Allah lewat Nabi Muhammad. ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, jadi Al-Quran itu yang membawa dari Allah ke Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Nah, jadi sumber hukum di dalam melaksanakan sesuatu itu adalah yang pertama Al-Quran. Semua yang halal dan haram itu di dalam Al-Quran sudah jelas ya, makanya kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Nah, ini ada ayat yang menjelaskan tentang halal haram di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87. Jadi di dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 87 ini dijelaskan bahwa janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan. Jadi halal haram itu sudah ditentukan Allah, kita tinggal mengikutinya saja. Seperti itu ya. Kita tidak boleh mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram. Dasar hukum Al-Quran, ada yang ditanyakan? Oke, paham ya? Selanjutnya dasar hukum yang kedua, hadis. Kalau Al-Quran tadi dari Allah, hadis dari ya betul, Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Hadis ini menjelaskan sesuatu yang belum jelas di dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu belum jelas, oh ini hukumnya apa? Nah, nanti bisa merujuk ke hadis. Nah, ini ada potongan hadis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara subhat yang masih sama. Jadi ya, seperti yang di Al-Quran tadi, haram dan halal adalah jelas. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut di sebab-sebabnya. Hukum halal itu apa saja nanti bisa dicek ya. Apa saja yang termasuk halal, apa saja yang termasuk haram. Nah, itu semuanya sudah terjelaskan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Sebab halal dan haram ini ada tiga ya. Dari zat, sifat, dan proses. Zat asal, tolong dibacakan Mas Dipa. Allah. Zat asal, Allah telah menentukan sesuatu yang haram karena zat asalnya dari barangnya sendiri sudah haram. Contoh paling jelas adalah bangkai, darah, dan babi. Ada bangkai, dua bangkai yang tidak haram. Apa? Saya tahu. Belalang dan ikan. Bangkainya bisa dimakan atau halal, boleh. Kemudian darah dan babi. Sifat asal. Sifat asal adalah perbuatan yang sifatnya buruk. Sifatnya buruk ya, diharamkan oleh Allah. Contohnya syirik dan
di judi. Nah, ini sifatnya buruk itu syirik dan judi. Syirik jelas ya, karena syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah. Sifat asal ada di Al-Baqarah ayat 219. Di sini dijelaskan bahwa khomer dan judi. Ini jelas ya, hukumnya adalah haram. Khomer dan judi. Khomer itu karena dia manfaatnya lebih sedikit dibandingkan mudarat ya. Kita lanjutkan ke proses. Proses ini adalah halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya, baik pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkan. Pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkan. Contoh, uang hasil korupsi. Uang hukumnya halal atau haram? Halal. Uang itu halal, ya. Hasil korupsi berarti menjadi haram karena proses mendapatkan, ya, mendapatkannya ini apa? Tidak baik karena dia hasil dari korupsi. Nah, sekarang saatnya anak-anak untuk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Sudah semua? Ya. Yang kedua, diskusikan, kerjakan persoalan yang ada pada lembar kerja. Ya, ini ada 2 soal. Silakan dikerjakan. Kemudian tuliskan jawabannya di sini. Nah, yang terakhir nanti presentasikan hasil diskusi ya. Waktu untuk diskusinya 10 menit cukup. 15. Oke, 15 berarti diangkat 8. Habis itu langsung presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Waktunya 3 menit. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang keras suaranya ya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan tidak? Pinjam dulu. Oke, dari jawaban teman-teman kalian yang ada di kelompok 1, guru bacakan ya. Ini ada kasus. Jadi harus membuat poster untuk tugas sekolah karena malas berpikir. Jadi menjiplak seluruh gambar. Kemudian Dedi mengklaim itu hasil karyanya sendiri. Jawaban mereka adalah haram, betul? Oke, karena apa? Dalam prosesnya dia menjiplak dan mengakui sebagai karyanya. Oke ya. Boleh ditutup? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan evaluasi untuk memahami bagaimana pemahaman kalian tentang hukum halal dan haram. Disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita tepuk fokus dulu, biar fokus yuk. Fokus sebelum kita evaluasi, tepuk fokus ya, nanti tepuk fokus, mendengar, melihat, fokus, tepuk fokus, mendengar, melihat, fokus. Oke, terima kasih sudah semuanya. Bu Guru bagikan dulu. Yuk, ditulis jawabannya saja, A, B, atau C ya. Yuk. Kita koreksi bersama. Oke, nomor 1 jawaban kalian adalah halal. Oke. Nah, sekarang kita di akhir pembelajaran, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu 1, apa? Semua hukum asal barang adalah halal. Yang kemudian yang kedua, sesuatu bisa haram disebabkan karena asalnya, sifatnya, dan juga prosesnya. Dan yang terakhir adalah orang beriman dituntut untuk kita harus selektif dalam memilih makanan yang halal atau haram. Nah, dengan adanya pembelajaran ini, anak-anak ya lebih teliti, lebih memilih lagi dalam menentukan makanan halal atau haram agar nantinya bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Oke. Untuk materi hari ini cukup ya. Cukup. Terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan boleh kemas-kemas terlebih dahulu. Sudah siap semua? Oke, untuk minggu depannya kita akan belajar tentang khulafaur rasyidin. Nah, jangan lupa belajar dan membaca di rumah ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, boleh dipimpin doa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.